Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Takut Berjanji. Saudara, tidak pernah ada orang yang berjanji mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hidupnya, dengan seluruh pertaruhannya, gagal. Tidak ada. Kalau jatuh bangun itu bisa, tetapi kejatuhan itu pun bisa dijadikan Tuhan sebagai proses untuk penyempurnaan. Saudara mungkin berkata, tapi Yudas murid Yesus gagal, Pak. Kalau itu beda, saudara, karena Yudas memang dari semula hatinya sudah jahat. Ia mata duitan. Lalu bagaimana dengan Petrus? Oh, itu juga beda, saudara. Memang Petrus pernah memiliki kegagalan, yaitu ketika ia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Padahal ia juga yang berkata, "Aku akan ikut Engkau Tuhan, kemana Engkau pergi." Tetapi saudara lihat, akhirnya ia dipulihkan. Tuhan tidak membuatnya gagal total. Kenapa? Karena ia mempertaruhkan segenap hidupnya. Kita pun juga sama, saudara. Ketika kita berjanji mau mengiring Tuhan dengan mempertaruhkan segenap hidup kita tidak akan gagal. Jangan dengar bisikan iblis yang berkata, "Jangan mudah berjanji dengan Tuhan. Entar kalau kamu tidak penuhi, kamu celaka." Itu tipuan, saudara. Percayalah, Tuhan akan membuat kita bisa memenuhinya. Tuhan itu mengerti kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi ketika kita berani berjanji, "Tuhan, aku akan ikut Engkau kemanapun Engkau pergi." Tuhan menghargai kita karena kita mempercayai Dia. Maka di suatu saat nanti Tuhan akan menolong kita untuk bisa memenuhinya. Oleh sebab itu, jangan takut berjanji untuk mempercayai, mengasihi, dan mencintai Tuhan. Kita memang tidak dan belum sempurna, tetapi jangan saudara pikir kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Tetap bisa, saudara. Yang penting, jangan menghitung kemampuan kita. Kalau kita menghitung kemampuan kita, maka pasti kita tidak akan berani mengucapkan janji itu. Juga, jangan mengandalkan gagah dan kuat kita. Ingat, Tuhan hanya mau mendengar kita mau. Itu saja, saudara. Lalu kita percaya bahwa tidak ada kehidupan di luar Tuhan, bahwa hanya Dia kehidupan kita. Dengan begitu, kita tidak akan buka celah untuk siapapun juga. Kita hanya mempercayai Tuhan dan kita pasti berani mengucapkan janji. Kita harus nekat dan nantinya kita pasti bisa, karena Tuhan memberikan kita pertolongan. Sayangnya, kebanyakan orang tidak berani nekat mengambil keputusan, sampai pada akhirnya mereka tidak pernah mengambil keputusan yang besar ini. Mereka tidak mampu karena mereka tidak percaya Tuhan dan tidak mencintai Dia. Sebab itu, ketika masih ada kesempatan, ambillah keputusan untuk mempercayai Tuhan dan mencintai Tuhan, supaya kita melihat kemuliaan Allah dan mengalami kehadiran Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang mendua hati tidak memperoleh apa-apa. Tersirat dalam Yakobus 1 ayat 7-8. Itu berarti
Tuhan tidak mau berurusan dengan orang yang setengah hati, 100% mempercayai Tuhan, atau tidak usah sama sekali. Memang ketika kita berjanji mengasihi Tuhan dengan pertaruhan segenap hidup kita, pasti ada orang yang mencemooh. Mereka menilai kita sok rohani, sombong, untuk menutupi dosa kita, dan sebagainya. Udahlah, jangan pedulikan semua itu. Saudara, kita semua akan meninggal dunia. Kitab kehidupan akan dibuka. Setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Jangan saudara berpikir kalau tidak membuat perjanjian dengan Tuhan berarti kita tidak membuat perjanjian dengan dunia. Salah, saudara. Tidak membuat perjanjian dengan Tuhan berarti membuat perjanjian dengan dunia. Otomatis begitu. Sebab tidak ada subjek dan objek lain. Yang ada hanya Tuhan atau setan. Jadi, ketika kita tidak melakukan perjanjian dengan Tuhan, tidak berjanji kepada Tuhan, sejatinya kita membuat perjanjian dengan dunia, dengan kuasa gelap. Itu sama artinya kita membawa diri kita kepada kegelapan. Maka betapa hebatnya kalau kita berani membuat perjanjian dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau tidak, betapa jahatnya kita. Saudara, kalau bukan Tuhan, kita tidak ada seperti sekarang ini. Percayalah, kita tidak akan pernah menyesal mengambil keputusan ini. Maksud saya, membuat perjanjian dengan Tuhan untuk mempercayai dan mengasihi Dia. Resikonya memang kita harus berani hidup dalam ketidakwajaran. Enggak apa-apa. Jangan sampai iblis memakai gairah dan keberanian kita untuk kejahatan. Sebaliknya, pakailah gairah dan keberanian kita untuk Tuhan. Tuhan akan membimbing kita kok. Sifat karakter kita akan diubah. Sebab pada dasarnya perjanjian kita dengan Tuhan harganya adalah seluruh hidup kita, nyawa kita. Karena kalau kita tidak kehilangan nyawa, kita tidak beroleh nyawa. Demikian tersirat dalam Matius 10 ayat 39. Nyawa manusia lama kita mati, tetapi Tuhan memberikan kita nyawa yang baru, yaitu kehidupan Kristus. Di mana akhirnya kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Hidup kita pasti berubah, pasti. Ketika kita berkata, aku dedikasikan hidupku hanya untukmu, ya Allah. Aku berjanji untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Dosa sekecil apapun, sehalus apapun, tidak akan kulakukan. Namun, saudara, itu bukan berarti kita pasti tidak bisa jatuh. Oh, masih bisa. Tetapi, ketika kita berbuat kesalahan, walaupun itu kecil, halus, kita akan menyesali. Kenapa aku lakukan itu? Jadi, jangan takut membuat perjanjian dengan Tuhan. Jangan takut. Kalau kita punya nurani yang dipimpin Roh Kudus, kita akan tahu bahwa ini keputusan yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.